Halo sobat-sobat sekalian, perkenalkan nama lengkap saya Apolonia Claudia Hadia, saya dari kelas 10D. Baik, di sini saya akan membahas tentang seisme atau gempa bumi. Sebelum masuk ke situ, kita harus mempelajari apa itu tenaga endogen dan eksogen. Yang pertama, tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian seisme. Seisme atau gempa bumi adalah suatu getaran asli yang bersumber dari dalam bumi dan merambat ke permukaan. 1. Jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya. A. Gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas magma vulkanik yang terjadi beberapa kali sebelum letusan gunung berapi. B. Gempa bumi tektonik. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas lempeng bumi. Gempa ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu shift. C. Gempa bumi runtuhan. Gempa yang terjadi di daerah batuan kapur atau pertambangan. Gempa ini jarang terjadi dan tidak terlalu berbahaya. D. Gempa buatan. Gempa ini adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas manusia. 2. Berdasarkan bentuk epicentrum. A. Gempa linear. Gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. B. Gempa sentral. Gempa yang epicentrumnya berbentuk titik. 3. Berdasarkan kedalaman hiposentrum. A. Gempa dangkal. Gempa yang kedalaman hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. B. Gempa menengah. Gempa yang kedalaman hiposentrumnya antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. C. Gempa dalam. Gempa yang memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 300 km di bawah permukaan bumi. A. Gempa sentral. Gempa yang berjarak kurang dari 10 km. B. Gempa jauh. Gempa yang berjarak 10 km. C. Gempa jauh sekali yang berjarak lebih dari 10 km. 5. Berdasarkan letak pusat gempa. A. Gempa laut. Gempa yang terjadi jika epicentrumnya berada di dasar laut. B. Gempa darat. Gempa yang terjadi jika epicentrumnya berada di daratan. 6. Gelombang gempa. A. Gelombang longitudinal atau gelombang primer, yaitu gelombang yang merambat hiposentrumnya ke segala arah atau yang tercatat sebagai gelombang pertama. B. Gelombang transversal atau gelombang sekunder adalah gelombang yang tercatat sebagai gelombang yang kedua. C. Gelombang panjang atau gelombang permukaan, yaitu gelombang yang merambat dari epicentrum menyebar ke segala arah. 7. Dampak gempa bumi terhadap kehidupan. Yang pertama, dampak negatif. A. Gempa bumi besar yang terjadi di laut memicu terjadinya tsunami. B. Gempa bumi juga dapat menghasilkan longsor. C. Gempa bumi juga mampu mengubah struktur tanah dari tanah yang subur menjadi tidak subur. D. Gempa bumi dapat menyebabkan kerugian besar bagi manusia. Yang kedua, dampak positif. A. Banyaknya batuan mulia dan mineral yang naik ke permukaan sehingga mudah untuk ditambang. Yang ke B. Celah pada tanah dapat menyimpan gas alam dan minyak bumi. Yang ke-C, memberikan pengaruh positif di bidang pariwisata, terutama di tempat lokasi terjadinya gempa. Baik, itu saja pemaparan materi terkait dengan seisme atau gempa dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.